Itu artinya dia masih aman. Nggak tahu sih apa yang menyebabkan dia aman. Kenapa polisi tidak curiga dengan Peggy Setiawan ini? Padahal ciri-cirinya sudah jelas. Dalam daftar DPO ciri-cirinya sudah jelas. Dipanggil pihak kepolisian, ada yang membela, dan memang peristiwa ini atau kasus ini ada sang jenderal yang berada di balik masalah ini. Jadi untuk saat ini dia masih aman, tetapi akan ada jatuhnya juga. Kalau masalah kenapa kok Peggy itu yang jadi tersangka? Bukan Peggy itu, ya memang itu pelakunya. Kenapa Peggy itu yang menjadi pelakunya? Karena awalnya misalnya, sebagai tanda awal, kalau memang tidak ada masalah, kenapa Peggy ketika dikenalkan ke ibu kos yang di Bandung dengan nama Robi? Buat apa? Logikanya aja. Kenapa mengenal anaknya dengan nama yang lain? Nah, itu juga nanti kelanjutannya ada di penyidikan yang nanti akan menjadi konsumsi di pengadilan. Itu tadi adalah video dari Bapak Sandi di mana beliau mengumumkan bahwa Peggy Setiawan Cirebon, yang dimana kita tahu bahwa dia adalah kuli bangunan yang ditersangkakan sebagai otak dan pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Apakah demikian? Padahal bila kita merujuk kepada Peggy Cecep ya, atau Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep, ini lebih cenderung kepada hal yang merujuk kepada ciri-ciri dari tersangka atau DPO. Nah, bagaimana nasib dari Peggy Setiawan? Kita akan bahas melalui kartu tarot Bunda. Bagaimana nasib Peggy Setiawan Cianjur. Sebelum Bunda mulai, ternyata banyak sobat Bunda belum subscribe ke channel ini. Yuk bantu subscribe Bunda untuk menuju 1 juta subscriber. Tinggal pencet warna merah dan klik subscribe. Gratis kok. Terima kasih dan selamat menonton videonya. Seperti Bunda bilang di awal tadi, bila kita merujuk kepada kata-kata dari Pak Rudiana bahwa ada kelompok-kelompok yang keji melakukan tindakan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Eki dan Vina tentunya ya. Tetapi kalau kita lihat kaitan dengan Peggy Setiawan yang sekarang jadi tersangka atau Peggy Setiawan Kulba, apakah dia ini bagian dari kelompok-kelompok? Kita tahu bahwa kelompoknya ini jelas adalah kelompok geng motor, bukan kelompok kuli bangunan. Dari sini saja kalau menurut Bunda, apa yang dikatakan Pak Sandi dengan tegas tadi di awal videonya, logikanya saja. Di sini juga Bunda bisa bilang bahwa logikanya saja. Kalau memang benar Peggy Setiawan kuli bangunan ini menjadi otak dan pelaku utama dari pembunuhan kasus Eki dan Vina, kenapa baru sekarang adanya film Vina itu baru ditangkap, padahal jauh hari sebelumnya sudah ada penangkapan terkait dari kasus yang lain. Tetapi mengapa baru sekarang setelah 8 tahun? Kadang juga Bunda berpikir ya, seandainya saja film itu tidak ada, apakah kasus ini viral lagi? Seandainya saja kasus Vina ini tidak ada film itu, apakah Peggy Setiawan ini akan tidak ditangkap? Jadi lebih baik menurut Bunda, menurut sobat Bunda, apakah sebaiknya film itu tidak usah beredar ya kalau sekarang malah nambah kasus baru? Tapi tidak seperti itu ya sobat Bunda, karena sekali lagi bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya. Nah, kebenaran itu mencari jalannya dengan berbagai macam cara. Salah satu cara adalah dengan viralnya film Vina sebelum 7 hari. Maka kebenaran ini akan sampai dan nemu jalannya. Siapa yang salah pasti akan salah dan siapa yang benar pasti akan benar. Nah, maka di kesempatan kali ini Bunda harus adil. Seharusnya Bapak Kepolisian juga adil mendengar suara dan atensi dari masyarakat.
Karena kan mereka semua ini tugasnya untuk mengayomi dan melindungi masyarakat seperti pada pasal 13 Undang-Undang di kepolisian ya. Kenapa ketika masyarakat berbicara kok polisi ini sekali lagi keberatan dengan apa yang diberitahu oleh para rakyat atau masyarakat seperti itu. Termasuk pada kasus Vina Eki ini menutup mata, ada berita banyak di media sosial, ada banyak video-video yang merucut kepada si Peggy Setiawan seperti di DPO. Nah, sekali lagi DPO-nya saja tidak pernah diberitahu kepada masyarakat foto yang di DPO itu seperti apa. Seharusnya ini jadi pembelajaran ya buat kepolisian. Pak Sigit nyun pangapunten, bagaimana ini kok tidak kelar-kelar, tolong dong Pak Sigit supaya tidak carut marut dunia kepolisian ini. Tolong bagaimana anak buah di bawah itu dikontrolnya seperti apa, kenapa bisa seperti ini, kok balelo begitu loh menurut pendapat Bunda pribadi ya. Kenapa begitu? Jadi sudah jelas ini bahwa Peggy Setiawan Cianjur itu ciri-cirinya juga sudah menjurus kepada ciri-ciri. Tapi sekali lagi fotonya tidak pernah ya, sekali lagi nggak pernah ditampilkan kepada kita. Seperti apa sih namanya DPO itu kan harus ada fotonya supaya masyarakat ini bisa membantu orang yang DPO tersebut. Tetapi malah DPO-nya juga dihilangkan menjadi 2. Orang 2 itu sudah tidak diikutkan lagi, sudah tidak lagi diikutkan untuk DPO. Kok enak sekali gitu ya, enak sekali merubah, ibaratnya tuh kalau nulis kok dihapusnya enak banget gitu loh. Padahal itu kan sudah ingkrah di pengadilan bahwa ada 3 DPO yang masih harus ditangkap gitu. Nah, video ini berikut ini ungkapan dari mereka yang bertugas saat itu. Dan sudah ada tahap otopsi, ya. Tahap otopsi terhadap korban kedua-duanya, otopsi di kuburan sudah kita laksanakan. Itu bagian daripada proses penyidikan. Hasilnya bagaimana kemudian? Nanti akan disampaikan secara lengkap dan itu pun harus tertulis. Itu kan profesionalisme tim dari DVI termasuk juga dokter forensik yang bisa menyimpulkan itu. Dari pelakunya sendiri bagaimana pengembangan pencarian 3 orang yang DPO itu? Saat ini personil kita belum kembali untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Siapapun dia tetap kita akan tangkap. Tidak mungkin tidak kita tangkap. Artinya dibentuk tim khusus itu. Ya. Tim khusus yang sudah kita bentuk untuk melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku ini. Sekarang Bunda akan menarik energinya, bagaimana nasib Peggy Setiawan. Oke. Ini Peggy Setiawan yang anaknya Pak Cecep ya, Sobat Bunda. Ini fotonya ya. Nasibnya dia bagaimana gitu. Karena banyak netizen yang sudah memberikan petunjuk bahwa Peggy Setiawan ini juga bisa dicari informasinya, walaupun belum tentu dia yang melakukan kesalahan ya. Karena kan belum menuduh Peggy Setiawan Cecep ini sebagai pelaku kan tidak gitu loh. Tetapi apa salahnya kalau Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep ini juga sama-sama diperiksa supaya adil, karena ciri-cirinya itu merujuk kepada kata-kata dari Pak Rudiana sendiri, kelompok keji, dan dalam hal ini sudah diketahui bersama ini adalah kelompok geng motor gitu ya. Jadi apa salahnya kalau Peggy Setiawan ini juga dimintain informasi seperti itu loh, belum menuduh dia gitu loh ya. Kita lihat dulu sekarang nasibnya dia ini bagaimana. Karena cukup bagus nasibnya sekarang, tidak diciduk oleh kepolisian, beda dengan Peggy Setiawan Kulbah ya. Kalau ini kan
anaknya Pak Cecep gitu ya. Ini simbol kartu yang pertama ada 6 piala. Ini bisa dikatakan untuk saat ini masih aman. Jadi bila tadi pertanyaannya bagaimana nasibnya Peggy Setiawan Cecep ini, untuk saat ini masih aman. Masih ada piala yang berisi bunga, itu artinya dia masih aman. Nggak tahu sih apa yang menyebabkan dia aman. Kenapa polisi tidak curiga dengan Peggy Setiawan ini? Padahal ciri-cirinya sudah jelas. Dalam daftar DPO ciri-cirinya sudah jelas. Ada lubang telinganya, dan juga dia bisa diyakinkan adalah kelompok geng motor. Bagaimana bukti-buktinya itu juga banyak. Kalau mau dimintain keterangan dan secara terbuka, semua itu harus tahu gitu ya. Itu kan bisa juga gitu loh. Tapi kenapa dia bisa aman? Nah, ini 6 piala dia aman. Yang pertama. Tetapi tidak selamanya, karena Bunda selalu bilang bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya. Ya tadi karma itu berlaku. Kartu yang kedua di sini bagaimana nasibnya? Ini akan ada akhir dari nasibnya Peggy Setiawan juga, seperti menara yang kesambar petir. Nah, sekarang kita tahu kan ada yang melaporkan terkait dengan Peggy Setiawan Cecep ini, di mana dia ada yang melaporkan supaya si Peggy Setiawan Cecep ini juga dipanggil untuk dimintain keterangan. Nah, ini kartu yang kedua memberi pesan dia akan jatuh. Artinya yang tadinya aman ini akan indikasinya bisa dia dipanggil oleh pihak kepolisian. Karena Pak Sigit sendiri juga sudah memberi warning nih sebetulnya kepada pihak Polda Jabar bahwa apa harus saya yang turun langsung. Seperti itu ya. Jadi untuk saat ini dia masih aman, tetapi akan ada jatuhnya juga. Kartu yang ketiga, kereta perang. Tetapi pembelaan buat dia juga ada. Dan hal itu wajar karena memang dia belum dituduh atau belum jadi tersangka. Beda dengan Peggy kuli bangunan, tetapi akan ada perang. Kereta perang itu ya pembelaan dari dia akan punya kuasa hukum. Tentu ya perang ini ada pertolongan atau bisa dikatakan yang membela dia gitu. Dan ada kuda hitam dan putih. Ini kalau Peggy Setiawan bisa ditangkap nantinya, pembelaan juga pasti ada ya. Dan kartu berikutnya pembantu pedang. Nah, ini ada yang membantu. Ya akhirnya ini seperti perang Pandawa dan Kurawa ya nantinya, karena juga walaupun nanti dia belum disangkakan, tetapi ini pihak-pihak yang sebagai PH-nya sudah ada. Sama seperti Pak RT ya, tiba-tiba saja Pak RT muncul, tapi tiba-tiba saja tim pencari fakta atau di mana tim yang memang benar-benar tadinya dirasa independen, kita sebagai penonton dirasa independen, Ibu Elsa Sharif, ternyata dia tidak independen, dia membela atau dia menjadi kuasa hukum Pak RT gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat nantinya akan seperti apa kasus ini gitu. Padahal cukup simpel sebetulnya kalau butuh keberanian dan butuh kejujuran dari orang yang memang terlibat di situ. Sekali lagi ya, para oknum yang terlibat ini dipikirkan lagi ya, kalau memang lebih baik bertobat, sering Bunda bilang begitu. Karena ini energinya kuat banget ya, akan melibas orang yang terlibat dalam kasus ini gitu loh. Ini nggak akan bisa lolos lagi gitu. Ibaratnya tuh penghakiman. Jadi lebih baik kalau memang tahu, para penyidik mungkin jangan jadi oknum. Kalau tahu bahwa ini adalah salah, lebih baik mundur. Lebih baik nggak usah jadi polisi, nggak apa-apa. Yang penting keluarga kalian selamat gitu. Karena ini Tuhan yang ikut campur gitu ya. Perperangan antara
malaikat dan setan, tetapi pasti akan menang malaikat gitu. Karena ada sang petapa ya. Sang petapa ini adalah energi kuat dari kekuatan alam gitu. Jadi kartu yang ke-5 ini mengartikan sang petapa. Sang petapa itu tadi adalah adanya perlawanan, adanya pertolongan dari seseorang yang membela Peggy tentunya. Namun di sini ada sang petapa, di mana bila ada yang tahu masalah ini lebih baik ya jujur begitu ya. Kemudian kartu yang ke-6 di sini ada simbol 6 tongkat. Ini adalah simbol dari jenderal. Jadi ada memang dalam kasus ini peran dari sang bintang, atau sang bintang itu adalah orang yang memang punya jabatan tinggi. Di balik Peggy Setiawan nanti memang ada nanti yang akan membela dia kalau sampai dia dipanggil pihak kepolisian, ada yang membela, dan memang peristiwa ini atau kasus ini ada sang jenderal yang berada di balik masalah ini. Sang jenderal ini adalah simbol ya, ini bisa pejabat begitu. Jenderal simbolnya, pangkatnya jenderal, tapi ini bisa diasumsikan sebagai pejabat gitu. Kemudian kartu berikutnya ada simbol 4 pedang, simbol mati atau kematian. Jadi di Peggy Setiawan, bila memang dia nanti dipanggil dan ada bukti yang bisa menyudutkan dia atau mengarah kepada Peggy Setiawan, ini dia bisa, dari kartu ini ada 2 kartu, menara dan 4 pedang. Ini adalah Peggy Setiawan bisa jatuh dari situasi sekarang, zona nyaman, dan angka 4 pedang ini angka mati, yaitu kematian. Tapi kematian ini dalam arti adalah tidak hoki. Jadi dia bisa juga nantinya bila terbukti, bisa pihak dari orang yang melaporkan Peggy ini ada barang bukti yang bisa membawa Peggy Setiawan Cecep ini kepada yang bisa membuat atau membuktikan bahwa bila nanti pihak yang melaporkan Peggy Setiawan Cecep ini bisa membuktikan ada bukti-bukti yang membawa Peggy Setiawan untuk diajukan ke meja hijau, maka Peggy Setiawan bisa nasibnya menjadi buruk ya, bisa dia menjadi tersangka. Jadi ini yang bisa Bunda lihat dari bagaimana nasib dari Peggy Setiawan Cecep. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas lagi masalah-masalah yang masih terkait dengan kematian Vina dan Eki. Di video kali ini cukup di sini dulu. Sampai jumpa. Salam.